kita nggak bisa menghindar ketemu sama orang yang kalau ketemu itu bukan membahas sesuatu yang membuat kita berkembang kadang. Lebih didominasi dengan dia memusuhi orang lain gitu. Gibah, menjelekan orang lain, mencela orang lain. Terus isinya cuma merendahkan orang lain gitu. Nah, kita nggak bisa menghindar hal itu, guys. Setiap ketemu orang yang seperti ini, kadang-kadang saya bertanya dalam dalam hati saya, setelah setengah jam atau 1 jam bicara gitu ya, eh, saya dapat apa gitu dari obrolan ini. Kalau cuma mengetahui kekurangan orang lain itu bagi saya bukan bukan sesuatu yang apa ya? Karena gini guys ya, setiap manusia itu mempunyai takdir masing-masing gitu ya. Ya mungkin orang-orang ini banyak yang ketakutan bahwa kalau misalkan informasi ini nggak diketahui orang oleh kita atau oleh orang lain gitu ya, eh, itu akan orang yang salah tersebut akan apa tuh merugikan kita gitu. Padahal sebenarnya saya pikir begini ya, saya udah ngetes ya beberapa waktu yang lalu gitu ya. Saya mencoba untuk tidak mengetahui siapapun orangnya gitu. Mau dia penipu, mau dia jahat, mau dia apapun, saya nggak peduli. Saya coba untuk nggak peduli gitu ya. Dan saya tidak berharap bahwa orang jahat itu menghampiri saya gitu. Tapi faktanya ternyata lebih di dalam diri kita ketika kita tidak mengetahui siapa dia dan siapa orang itu gitu. Ternyata memang lebih bahagia guys. Kita merasakan bahwa apa yang dihadapan kita itu adalah manusia yang sangat tinggi eh, kehormatannya gitu. Saya tidak merendahkan seseorang akhirnya. Coba bayangin kalau seandainya kalian sudah mengetahui, tidak mengenal si A gitu ya. Tapi kalian udah mengetahui dari omongan orang bahwa si A itu begini, 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 begini. Coba kalian ketemu si A, pertama kali ketemu si A, pasti timbul sesuatu dalam pikiran kalian. Kan kalian tuh dikendalikan oleh hal itu gitu ya. Yang membuat kalian tuh tidak bisa lagi berpikir normal selayaknya manusia yang menghormati manusia lain gitu. Kalau saya berpikir bahwa gini ya, tidak akan terjadi sesuatu atau seseorang itu ingin ngejahatin kita atau mencela kita atau ya merugikan kita ya, kecuali itu memang takdir dari Tuhan gitu. Kalau saya percaya itu bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan maka berdampak juga kepada diri kita gitu. Ada karma gitu. Saya mempercayai karma itu terus, guys. Walaupun sebenarnya mungkin beberapa orang banyak yang nggak percaya. Mereka mengandalkan bahwa kita harus mengetahui orang lain, sifatnya, karakternya, dan apapun gitu, untuk supaya kita itu tidak ditipu atau di apa. Kalau saya bagi saya nggak penting, guys. Karena seorang penipu pun, karena seorang penipu pun, kalau misalkan ketemunya sama orang baik dan takdirnya juga baik, maka dia nggak akan nipu, guys. Kalau memang takdirnya ketemu sama orang itu harus ditipu, ya ditipu. Kalau saya percaya itu aja. Jadi sebenarnya masalah kayak gini ini harus butuh jam terbang, guys. Kalau saya menurut saya itu tidak pernah berpikir bahwa oh itu jelek, oh itu ini, biarin aja karena dunia ini memang butuh hal-hal demikian. Kalau saya pikir begitu ya. Contoh begini aja nih, mungkin kalian bisa lihat ya di beberapa kasus ya. Saya itu bukan membolehkan untuk melegalkan atau membiarkan yang namanya koruptor. Tapi pertanyaannya adalah kenapa koruptor ini ada gitu? Yang jadi pertanyaan kita kan begitu. Kenapa koruptor ada, terus koruptor merajalela, dan koruptor ini nggak pernah hilang dan nggak pernah habis gitu dia diberantas gitu kan. Dan jangankan kita bicara tentang koruptor ya, tentang perusak lingkungan aja, perusakan lingkungan. Sampai seberapa besar yang dilakukan oleh beberapa negara untuk melarang agar tidak merusak lingkungan, tapi tetap aja perusakan lingkungan terjadi gitu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Artinya gini guys, sebenarnya kalau saya pikir ya, kita harus terima bahwa fakta bahwa sebenarnya ya di dalam dunia ini gak bisa kita menginginkan sesuatu itu benar terus gitu. Karena Tuhan itu menciptakannya memang seimbang. Seimbang itu memang berpasang-pasangan. Ketika Tuhan menciptakan kebenaran, artinya secara otomatis
itu kesalahan atau kejahatan itu sudah terjadi, maksudnya tercipta gitu ya. Itu udah jelas gitu. Misalkan kalian tidak menerima, ya hal wajar manusiawi kita. Kita itu fokus kepada kebenaran, tapi masalahnya adalah kalau kita menerima dengan lapang dada bahwa sebenarnya sebuah kesalahan atau kejahatan itu memang ada dan ada gitu ya, dan kita nggak bisa memberantas gitu ya, dan kita hanya bisa mencegah. Dan seberapa sih cegahan kita gitu terhadap orang lain. Tapi kalau misalkan orang baik, biasanya jarang tuh dijahatin orang, jarang. Ya mungkin ada beberapa lah kalau misalkan orang baik ditipu gitu ya sama orang lain yang memang jahat. Tapi kan nggak semua orang baik ditipu. Ada beberapa orang aja gitu. Jadi kalau saya kembali kepada alam semesta ini, seandainya semua orang jahat, nggak mungkin juga. Seandainya orang baik juga semuanya, ya nggak mungkin juga. Karena dunia tidak akan bisa berjalan. Jadi prinsipnya bahwa dunia ini memang membutuhkan, jadi bilangnya bahasa kasarnya membutuhkan kejahatan berjalan agar apa? Agar kebaikan itu bisa dianggap baik. Kalau misalkan nggak ada kejahatan, ya yang tugasnya memperbaiki nggak ada dong. Ya saya nggak mendukung kejahatan, tapi maksudnya itu udah terjadi gitu. Kita harus lapang dada bahwa sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh pasti terjadi, dan kita nggak boleh lagi merasa seperti kayak toksik, toksik ketakutan yang berlebihan gitu terhadap hal-hal yang demikian. Kan ada yang sampai toksik menyakiti diri. Kalau saya pikir menyakiti diri ya. Dan itu aja lah. Gimana kalau menurut kalian? Kalau menurut saya seperti itu guys. Makasih guys.